Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, Mitsubishi Xpander kasta termurah untuk yang automatic. Ini adalah Mitsubishi Xpander yang tipe GLS automatic, warna hitam. Nah, mobil ini adalah kasta kedua termurah dari Mitsubishi Xpander yang Exit. Nah, mobil ini harganya di angka 263 jutaan dan mobil ini bisa di DP dengan 66 jutaan, tapi untuk untuk DP-nya dan simulasi kreditnya nanti bisa lebih detail dibahas kalau misalkan kalian hubungi kontak kita di deskripsi. Nah, ini yang GLS, yang di sebelahnya adalah kasta termewah untuk automatic. Nah, untuk yang GLS ini dengan harga 263 juta, apa yang kalian dapatkan dari Mitsubishi Xpander tipe GLS ini? Nah, kita lagi di gudang untuk ketemu unitnya, dan yang paling pertama yang bisa kita lihat adalah mobil ini menggunakan lampu yang belum pakai proyektor kayak gini. Jadi kelihatan old school untuk lampunya, tapi kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan oke juga. Sebenarnya pada saat malam hari itu nyalanya juga akan kontras antara yang masih pakai bohlam dengan yang pakai proyektor kayak gini. Nah, itu terus untuk bannya dengan velgnya pakai ban dan velg yang sama dengan yang ada di tipe sport yang ada di sebelah sananya juga, jadi nggak begitu jauh perbedaannya, malah sama persis. Untuk front undergarnishnya dia pakai fog lamp yang bahannya sama, pakai bohlam juga untuk fog lampnya. Jadi fog lampnya si GLS Matic ini sama dengan fog lamp yang ada di Exit, yang masih pakai bohlam juga. Untuk garis dynamic shield-nya juga sama, cuman material lampunya aja yang beda. Nah, sepertinya sih seperti itu. Lalu kemudian untuk bagian grill depannya dia pakai yang black glossy, lalu kemudian di tengahnya ada logo Mitsubishi, dan logo Mitsubishi-nya dia material warna chrome. Jadi warna chrome di bagian depan itu logo Mitsubishi dengan yang garis dynamic shield-nya. Praktis mobil ini yang kontras adalah garis dynamic shield dengan logo Mitsubishi dengan lampu. Semuanya warna hitam, bodinya warna hitam, bahkan front undergarnish yang ada di bawah warna hitam, itu nggak dibuat warna yang kayak yang ada di Ultimate ini. Jadi ya itu yang didapatkan. Nah, untuk wipernya dia pakai wiper yang dibalut, sebenarnya frame-nya besi di bagian dalamnya ya. Ini kalau kita lihat tetap besi bagian dalam, itu di luar dipasang cover plastik lagi, jadi kelihatan lebih mewah. Dan ini production date-nya dia di bulan 2 tahun 2022, tanggal 3 bulan 2 2022. Nah, untuk suspensi depannya nih kalau kita lihat ya, kebetulan di samping saya ada yang Ultimate, ini kita intip dalamnya, jadi nggak ada bedanya antara suspensi depan yang ada di GLS dengan yang ada di Ultimate. Jadi bantingan untuk depannya itu kurang lebih sama. Untuk bannya dia pakai Dunlop kalau yang ini. Kalau yang Ultimate sama, dia pakai Dunlop juga. Jadi praktis kurang lebih sama juga untuk bannya. Velgnya aja yang beda. Yang ini single tone sama dengan yang ada di Sport, dan menggunakan sistem pengereman cakram atau disc brake. Nah, terus garis jendelanya ini dibuat dengan warna hitam, dan dia hitamnya hitam biasa ya, bukan yang glossy, bukan yang chrome juga. Dan handle pintunya dia dibuat satu warna dengan yang ada di bagian bodinya. Terus di bagian bawah, nah ini pakai kaca film juga, ICU, sama dengan yang ada di Ultimate, bos. Nah, itu handle pintu belakang juga sama. Untuk suspensi belakang ini kalau kita lihat ya, ukurannya sama, yang di depan dengan yang yang di belakang Ultimate dengan yang si GLS. Ini yang GLS kayak gitu, shock breaker belakangnya. Kalau si Ultimate kayak gini, shock breaker belakangnya itu sama. Belakang juga sama menggunakan rem tromol, belum cakram. Yang sebelah kiri juga rem tromol, belum menggunakan cakram. Nah, di atas High-mount stop lamp-nya shark fin antenanya masih menggunakan antena batang, tapi model-model ala shark fin antena juga. Nah, di belakang belum ada defogger, belum ada rear defoggernya, tidak ada kamera mundurnya, tidak ada sensor parkirnya. Jadi untuk mobil ini kalau kalian ingin parkir, benar-benar menggunakan skill kalian sebagai seorang pengemudi mobil kalau menggunakan mobil ini dan parkir di tempat yang agak terbasah sebelah kanan. Nah, untuk lampu mundurnya dia udah pakai LED malah.
Ya, untuk lampu munurnya, lampu sennya masih belum pakai LED sepertinya. Dan lampu belakangnya udah pakai yang T-shape juga, edisi terbaru dari Expander. Dan kalau kita lihat bagian dalamnya untuk yang GLS ini sebenarnya tidak ada bedanya secara ukuran dengan yang ada di varian yang ada di atasnya atau kelas yang ada di atasnya. Bahkan secara fungsi juga sama persis. Di bawah sini ada 3 separator ya. Untuk spare tire-nya dibuka dari samping sini, dan di sini ada tempat buat naruh toolkitnya, ditaruh di bagian samping sini dengan rapi. Nah, terus di atas sama ada lampu bagasinya, dan ini joknya juga menggunakan material yang non kulit atau fabric. Nah, untuk bagian interiornya perpaduan antara yang warna atas dengan warna bawahnya itu warna hitam dengan warna abu-abu kayak gitu. Nah, ini untuk bagian belakangnya praktis sama. Di baris tengahnya, ini baris tengahnya. Untuk baris tengahnya mobil ini masih menggunakan di trim pintunya, utamanya mobil ini masih menggunakan trim pintu yang model Expander lama. Belum menggunakan model Expander yang edisi terbaru, masih edisi lama. Materialnya plastik, sama di bawah plastik, nggak ada soft di sini di sandaran dudukan tangan, tapi seenggaknya buat naruh handphone di sini itu lebih nyaman ya, karena dia agak dalam ke bawah dan panjang juga. Ada tempat buat naruh botol di bawah, botol ya bukan cup. Dan ini kalau kita lihat joknya menggunakan material yang fabric kayak gini, dan ini lumayan empuk, tapi kalau kita bandingkan dengan yang Ultimate tentu lebih mewah yang Ultimate. Nah, di sini sama, di belakang ada cup holdernya juga. Nah, di sini. Jadi di sandaran tangannya ada cup holdernya juga, ada 2, baris depan dan baris belakang tuh ada 2 cup holdernya. Dan di bagian belakang juga mesti bisa duduk untuk 2 orang dengan ukuran dewasa pun bisa. Saya udah pernah coba duduk di Mitsubishi Expander. Berat badan saya over, tinggi saya 168, berat badan 85. Saya bisa duduk dengan cukup nyaman memang, cukup ya, bukan paling, cukup nyaman. Tapi paling enak duduk di bagian tengah sini. Atau kalau mau lebih enak, jadi pengemudi mobilnya sudah ada headrestnya juga, kiri dan kanan. Di atas ini ada hand grip yang modelnya retract, dan di sini untuk AC-nya sama bentuk dan motifnya untuk semua varian dengan bentuk terbaru daripada si alat pemutarnya itu. Nggak ada seat back pocket. Di bagian sebelah kiri juga ada. Kiri ada, di sebelah kanan tidak ada. Nah, ini di baris keduanya. Dan ini kalau kita lihat dia one touch juga, one touch tumble. Jadi dengan bentuk bukaan yang sangat lebar, jadi memudahkan betul-betul kita untuk naik ke mobilnya. Dan di sini ada plate plastik yang bisa memudahkan kita untuk berpijak ke sini dengan mudah. Ini karena dia materialnya keras. Lalu kemudian kita ke sisi paling belakang, ini ada penutup yang copot sepertinya. Entah ini penutup apanya. Taruh aja di situ, nanti bakal ditemukan sendiri kok. Nah, kayak gitu. Di atas ini ada seat belt-nya yang dia modelnya tertanam di bagian atas, lalu ada lampu baca, blower AC tadi. Dan ini kalau kita lihat ya, mudah sekali kita pijakan kaki kita di sini untuk duduk ke seat yang ada di paling belakang. Nah, kayak gitu. Nah, ini buat ngelok joknya pada saat kita turunkan kayak gini. Nah, dan kita angkat kayak gini. Terus di bagian sini nggak ada yang istimewa, plastiknya semua plastik yang sederhana, tidak dengan aksen yang warna merah, yang warna chrome kayak gitu. Dan kita sekarang ke bagian depannya. Untuk membuka tutup pintunya sedikit butuh effort karena memang mobil ini peredamnya cukup oke. Nah, ini kita buka lagi, tapi pelan-pelan biar gak kena mobil yang ada di sampingnya. Trim pintunya sama, masih menggunakan trim pintu model Expander yang lama, belum Expander yang edisi terbaru.
Nah kayak gitu. Terus di bawah ada botol holder sama bisa naruh 3 botol di sini. Dan di sini gripnya ya untuk handphone ukuran 6 inci kayaknya nggak muat kalau kita taruh ke bawah. Hanya sekedar grip dan tempat naruh koin juga bisa. Untuk power window-nya udah pakai auto, bos. Untuk yang paling murah dia udah pakai auto di sisi driver. Lock unlock door dengan power window udah ada. Nah ini sayangnya nggak ada pengaturan buat ketinggian joknya. Jadi nggak ada high adjuster. 263 juta kalian dapatkan mobil dengan fitur-fitur yang kita jelaskan seperti ini. Tapi ini masih cukup empuk juga, semi bucket juga di bagian samping sini. Dan coba kita naik ke atas. Nah, di atas ini ada tempat buat naruh barang sebenarnya, tapi nggak bisa buat armrest, hanya buat naruh barang. Dan ini parking brake-nya benar-benar masih yang mekanikal dan tidak ada balutan kulitnya, hanya aksen kulit tapi tidak dibalut dengan kulit. Nah, ada cup holder 2 di sini, bentuknya memanjang ke depan karena di sini masih butuh space yang cukup lega atau cukup besar untuk handbrake. Jadi dia masih memanjang ke depan. Nah, mobil ini dilengkapi dengan APAR juga sebagai standar pada saat penjualan mobilnya. Mobil ini kasta paling murah, tapi setirnya bisa diatur buat naik turun dan maju mundur. Nah, bisa buat naik turun dan bisa buat maju mundur juga. Jadi ini fitur pengaturan setirnya nggak disunat. Udah pakai head unit juga yang touchscreen pastinya. Ini fitur yang nggak disunat ya, menurut saya kayak gitu. Transmisinya otomatis, ada gigi low-nya, ada drive, ada neutral, ada mundur, ada parking. Nah itu terus di sini ada power outlet, nggak ada USB slotnya, itu aja kurangnya. Tempat naruh barang di bawah bisa, di atas ini juga bisa buat naruh kartu. Dan ini tempat penyimpanan yang cukup besar juga dengan colokan USB yang ada di sini. Lumayan lengkap sih sebenarnya. Nah ini ada penutup-penutupnya ya, bagian depan biasanya towing yang ini, dan ada buat P3K-nya. Nah itu untuk AC-nya dia yang masih putar-putar kayak gini, tapi kelihatan oke ya materialnya. Kelihatan nggak murahan materialnya. Kayak gini, warnanya hitam. Dan ini lebih mudah untuk dioperasikan sambil kita mengemudi, bos. Nah ini, jadi nggak perlu mengarahkan pandangan kita dari fokus ke jalan ke bagian AC, sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Sirkulasi udara tinggal tekan tombol yang ada di bawah. Dan ini kalau kita lihat ya, coba kita simulasikan. Nah nih posisi on, AC-nya juga cukup dingin ya. Kalau kita lihat, Sulawesi kita targetnya sekitar off-kan AC-nya, dan ini kita matikan dulu suaranya. Nah untuk head unit ya kayak gini, dia touchscreen untuk bagian dalamnya ini. Ada pengaturan, ada USB port 1, 2, ada ponsel, ada audio, ada radio juga. Jadi tinggal pilih ponsel, tinggal koneksikan ke handphone kita. Nah volumenya ada di sini, ada juga di bagian stand nih buat audio switch dan buat next reverse-nya. Kita di mode radio, kita bisa next kan ke sini tuh. Nah, itu bisa kita next kan ke situ. Nah, ini ada auto start dan stop engine-nya juga di bagian bawah sini, nggak disunat juga fiturnya. Jadi pada saat di lampu merah, kalau kita mau mesinnya tiba-tiba otomatis mati pada saat di lampu merah, bisa kita matikan dulu AC-nya. Tinggal aktifkan ini. Ada stability control buat ngatur spionnya juga kiri dan kanan seperti ini. Cuman dia belum electric retract, dia masih manual, jadi dilipat manual untuk spion yang ada di samping tuh, nggak bisa dilipat secara elektronik. Nah di bagian cluster meternya dia masih pakai yang analog gitu, belum yang pakai digital. Nah itu sih, tapi so far setirnya juga masih menggunakan setir yang lama, belum pakai setir yang baru. Tapi sekali lagi mobil ini ya yang paling diunggulkan adalah kenyamanannya pada saat berkendara. Tadi kita udah lihat kaki-kakinya praktis sama dengan yang ada di varian Ultimate. Cuman ada beberapa fitur yang dikurangin.
Dan si Ultimate ini harganya di angka 301 jutaan kurang lebih, yang ini 263. Nah, jauhnya sangat lumayan untuk disparitas harganya. Kurang lebih saving 40 jutaan kalian bisa dapatkan yang ini, bos. Nah, itu sih. Terus lampunya dia pakai bohlam kayak gitu. Terus ini masih pakai manual, nggak ada vanity mirror. Di sini ada vanity mirrornya, jadi kayak gitu. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini. Kalau kalian tertarik dengan mobilnya, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi ya. Nggak usah ragu-ragu dan jangan malu-malu. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.